Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ikhwatul iman jama'atu salatil isya, asadni Allah wa iyyakum, rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Hadirin jamaah majelis ilmu, majelis zikir, Bapak Ibu Ayahanda, tuan-tuan yang mulia, tentunya kembali yang besar tak dihimbau gelar dan yang kecil pun ianya kami tak menyebutkan nama. Kembali kita bersua, bermajelis, melanjutkan kaji kita, yaitu masih al-mabahas khaulan nuril muhammadiyyi, yaitu ianya masih seputar tentang perjalanan intiqalun nuril muhammadiyyi, yaitu perpindahan Nur Muhammad dari satu rahim sulbi ke rahim, kemudian ke sulbi kembali ke rahim berikutnya. Sebagaimana hal ini yang pernah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yazzalillahu yanquluni min aslabit thayyibati ilal arhamit thahirati. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memindahkan nurku dari satu sulbi orang yang baik berpindah ke rahimnya wanita-wanita yang suci. Dan itu terus berjalan. Bahkan beliau bersabda dalam salah satu sabda beliau, lam yaltaqi abawai qad ala sifahin. Dan nenek moyang kami, kedua orang tua kami, kata Nabi, tidak ada satupun mereka yang pernah melakukan perbuatan keji. Mereka adalah orang-orang yang musaffa muhadzabah, orang-orang yang suci, orang-orang yang bersih, orang-orang yang terdidik, orang-orang terpelajar, dan orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang dititipin oleh Allah Nur Muhammad ini mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis sampai Nabi Idris, kemudian Nabi Nuh alaihissalam, sampai pada malam hari ini kita akan bahas intiqalun nuril Muhammadi ila Ibrahim alaihi assalamu, yaitu sampainya an-nur Muhammadi fi nafsi Ibrahim, sampailah pada pembahasan yaitu Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi dia mutanakilah, berpindah dari satu orang yang soleh berpindah ke orang soleh berikutnya. Jadi Nur Muhammad ini bittifaqil ulama, sebagaimana yang disebutkan Imam As-Suyuti, kalau dia tidak dibawa oleh nabi yang seorang nabi, pasti dia akan dibawa orang soleh. Kalau dia bukan nabi, pasti orang soleh.
Maka dikatakan lam yaltaki abawai qatun min sifahin. Jadi ala sifahin. Jadi Nabi SAW menyebutkan bahwasanya leluhur beliau dari mulai bapak ibu beliau sampai ke atas itu tidak ada satu pun yang melakukan perzinaan. Semuanya melakukan akad nikah. Semuanya melalui proses pernikahan yang dibenarkan, yang pada waktu itu warisan dari syariat Nabi sebelumnya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Rasul ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya tentang bagaimana pernikahan di zaman jahiliyah. Maka Rasul menjawab ada 4 arba'u nikahin, ada arba'atu 4 model nikah, dan nikah yang paling dibenarkan itu sebagaimana menikahnya Sayyidina Abdullah dan Sayyidatu Aminah bintu Wahab. Menikahnya Abdul Muthalib dengan istri-istri beliau. Dan ke atas sampai Adnan sampai Nabiullah Ismail mereka melakukan pernikahan. Lam yaltaki abaikot ala sifakin. Tidak ada satupun yang melakukan perbuatan keji. Artinya Pak, Nur Muhammad ini selalu mahfudzotan, terjaga Pak. Tidak pernah dibawa oleh orang-orang yang rusak, tidak pernah dibawa oleh orang-orang yang mal'unah wa magdubah indillah. Tidak pernah dibawa orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi dia mahfudzotun, terjaga di sulbinya orang-orang yang baik. Nah kita lihat bagaimana Nur Muhammad ini ketika sampai pada fase kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kami bacakan takbir kitabnya yang kami nukilkan dari beberapa kitab-kitab yang masyhur. Tapi sebelumnya biasanya kalau udah 10 menit itu biasanya ada yang agak panas-panas sedikit itu loh Pak. Ini masih dingin juga. Alhamdulillah. Ibu-ibu, assalamualaikum. Saya kalau nggak menyapa jamaah pengajian habis maghrib sama pengajian habis isya itu beda Pak. Lebih teruk lagi pengajian habis subuh. Habis isya itu semuanya nunduk, tapi nanti lewat juga. Makanya saya sapa dulu. Ibu-ibu masih semangat ya? Alhamdulillah, tak sia-sia saya jauh-jauh dari Taman Raya sebelum isya berangkat. Jadi sebelum isya saya dari rumah sampai di sini pas isya. Hadratus Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Kita bahas sekarang Nur Muhammad sekaligus membahas siapa sih Nabi Ibrahim. Dan beliau adalah satu min ahadi anbiya'illah, salah satu Nabi Allah yang diberikan amanat untuk menjaga Nur Muhammad. Dan tidak semua Nabi dititipin oleh Allah Nur Muhammadi loh Pak. Enggak semua Nabi. Hanya orang-orang yang tertentu yang diizinkan oleh Allah diberikan amanat untuk membawa An-Nur Al-Muhammadi ini. Dan Nabiullah Ibrahim huwa nabiyun, seorang nabi yang diberikan amanat min anbiya'illah, dari sekian ribu nabi yang dipercaya dan diberikan amanat untuk menjaga An-Nur Al-Muhammadi. Dan ini sampai kelas loh Pak. Kalau kita baca kitab-kitab sirah dan termasuk kitab Qasasul Anbiya Ibnu Katsir dan kitab-kitab tarikh yang lain disebutkan. Nanti kita lihat masalah gara-gara Nur Muhammad ini 2 orang perempuan bertekak loh Pak. Bertekak itu begaduh. Ini biasa perempuan kalau rebutan sesuatu pasti begaduh, saling tundung menundung begitu. Udah bawa pergi aja sana begitu. Nah siapa yang begaduh di sini kita lihat nanti. Wa amma hadratu Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim? Nabi yang ismuhu mazkurun, Nabi yang namanya disebut di dalam agama Islam. Bahkan dia muqaronah bersamaan dengan sholawat kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim. Gak ada kama shollaita ala Sayyidina Musa, gak ada. Kama shollaita ala Sayyidina Sulaimana, tidak ada.
Tapi kenapa? Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Satu-satunya nabi, bahkan Nabi Adam aja nggak disebut. Tapi ketika kita bersolawat kepada Nabi, ada satu solawat yang Nabi Ibrahim dibawa namanya. Solawat Ibrahimiyah. Nah pertanyaannya, yang pertama, wa wulida sayyiduna Ibrahim alaihi salamu, Nabi Ibrahim itu dilahirkan di manakah ianya? Fisarki Madinati Babil, Pak. Fil mantiqati ma bainan nahroi Dajlah wal Furati. Dalam kitab-kitab tarikh disebutkan Nabi Ibrahim dilahirkan di sebelah timur kota Babilonia. Babilonia itu kalau bahasa ininya Mesopotamia, Pak, yang pernah belajar sejarah. Jadi Babilonia, Mesopotamia. Itu daerahnya di mana? Fil mantiqati ma bainan nahrai Dajlah wal Furat. Terletak di antara dua sungai yang terpanjang. Pertama Sungai Dajlah. Sungai Dajlah itu apa bahasa Inggrisnya? Dajlah. Pernah dengar ibu-ibu? Sungai Tigris. Tigris atau Tigris? Saya kalau ngomong bahasa Inggris takut kepleset-pleset aja loh. Nah, Tigris lah. Salah tak salah, betul tak betul. Pokoknya Tigris, Pak. Itu Dajlah. Nah, antara Tigris dan Efrat ini ada satu mantikoh, ada dataran, ada kampung, ada kota, namanya Mesopotamia, atau dalam zaman Nabi Ibrahim namanya Babilonia. Maka disitulah kemudian beliau dilahirkan. Wa bihasbi ihdar riwayati fa inna walidahu. Dalam satu riwayat yang masyhur, sesungguhnya bapaknya Nabi Ibrahim huwa rajulun mu'minun nakiyun. Jadi nama bapaknya Ibrahim itu Sayyidina Taruh. Dan Sayyidina Taruh ini rajulun mukmin, laki-laki yang beriman. Nakiyun, yang bersih ruhaninya, Pak. Nabi bukan, tapi rajulun soleh, rajulun mukmin. Orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah. Ini Sayyidina Taruh. As-Suyuti Jalaluddin Abdurrahman dalam kitabnya Al-Hamilil Fatawi memilih pendapat yang mengatakan nama bapak biologisnya Nabi Ibrahim itu Sayyidina Taruh, bukan Sayyidina Azar. Karena bukan Azar. Azar ini penyembah Ya'budul Asnam. Kalau kita sebut Azar berarti penyembah berhala. Li'annahu ya'budul asnama wal awzana. Kalau kita bicara bapaknya Ibrahim itu alaihissalam kok Azar, maka Azar ini terkenal dia adalah seorang penyembah berhala dan patung, Pak. Sedangkan Nabi sebutkan lam yazalillah, Allah tidak akan memindahkan Nur Muhammadi ini dari sulbinya orang yang rusak. Semuanya dari aslabi thayyibah ilal arhami thahirah. Tidak mungkin orang yang rusak itu ya rusak dari sisi pergaulan, rusak dari sisi i'tiqad keyakinan, fasad dari sisi pernikahannya. Maka ini mustahil menurut As-Suyuti kalau bapaknya Ibrahim itu Azar. Makanya di sini disebutkan dalam kitab beliau Al-Hamilil Fatawi, apa kata beliau? Wa indama tuwfiya Taruh tazawwajat walidatu Ibrahim bi Azari wa huwa syaqiqu Taruh. Jadi ini riwayat yang paling masyhur. Ketika Nabi Ibrahim dalam kandungan, ini hampir persis dengan Rasulullah Sallallahu alaihi. Rasul kan ketika dalam kandungan ditinggal wafat ayahandanya. Nabi Ibrahim dalam riwayat beliau masih dalam kandungan ibundanya, maka bapaknya yang bernama Taruh itu meninggal. Nah kemudian dia menikah. Dalam kondisi mengandung itu beliau menikah. Syariatnya beda dengan syariat kita. Nah dalam riwayat ini dia menikah. Tazawwajat walidatu Ibrahim bi Azari, dengan Azar, Pak. Dan Azar itu siapa? Syaqiqu Taruh, saudara kandungnya Taruh. Jadi adik beradik.
Taruh itu bapak kandungnya Ibrahim. Nah, Azar itu adik beradiknya Sayyidina Taruh. Makanya Nabi Ibrahim itu keponakannya Azar. Betul, anaknya Taruh, ponakannya Azar. Azar kemudian nikah sama ibunya Sayyidina Ibrahim. Itu rentetannya. Nah, wabitali fa inna Azaro al-wasaniyah alladzi kana ya'budul asnama. Nah, maka kemudian Imam As-Suyuti mengatakan, maka sesungguhnya Azar al-wasani. Kenapa dikatakan al-wasani? Karena ia menyembah berhala. Tukang buat patung dan sekaligus penyembah patung. Jadi tukang pahat, dia punya profesi itu ahli buat gambar patung. Nah, setelah patungnya jadi disembah sendiri, Pak. Wa bihasbi riwayatin ukhra fa inna taruha huwa al ismul qadim. Ini pendapat yang lain. Nah, kita lihat fa innahu yarwi. Al Imam As-Suyuti mengatakan fa innahu yarwi bina'an li hadisi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi menukil dari satu keterangan yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas bahwasanya Imam As-Suyuti pernah mengatakan yaqulu bi anna Azara laisa walida Ibrahim wa innama huwa ammuhu alaihi salam. Jadi Azar yang disebutkan dalam Al-Quran menurut Al-Imam As-Suyuti itu bukan bapak kandungnya Ibrahim, wa innama huwa ammuhu, akan tetapi dia pamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini menurut Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Jadi ini pendapat yang paling bisa diterima, Pak. Karena Nur Muhammad ini tidak akan pernah masuk melalui sulbinya orang yang tidak baik. Kalau Azar disebutkan sebagai abidul asnam, orang yang menyembah berhala, berarti ada fasad. Al-fasadu fil i'tiqad. Ada fasadul iman, ada fasadul i'tiqadiyah. Dan ini tidak diterima akal. Karena Nabi SAW lam yazalillahu yang kuluni minal aslabit thayyibah. Aku senantiasa, Nur Muhammad itu dipindahkan dari sulbi satu ke rahim berikutnya, sulbi satu, rahim berikutnya. Dan semua itu orang-orang baik. Baik dalam sisi i'tiqadnya, baik dari sisi keyakinannya, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi muamalahnya, dan baik dari sisi ketaatannya. Maka Azhar itu masyhur bi annahu wa ya'budul ausana wal asnama. Sedangkan Azhar disebutkan itu penyembah berhala dan pembuat patung. Nah, Taruh inilah yang masyhur disebut bapaknya Sayyidina Ibrahim alaihi salam. Ini keterangan yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, Pak, kalau tadi status hubungan alaqah baina Ibrahim wa walidihi, alaqah hubungan Ibrahim dengan orang tuanya. Maka di sini ada perbedaan pendapat, tapi saya pribadi memilih pendapat yang diikuti oleh Imam As-Suyuti. Yang beliau menyebutkan bahwa Azar itu laisa walida Ibrahim walakinna huwa ammuhu. Bukan bapak kandung tetapi paman. Tetapi walaupun dia paman, menikahi ibunya. Jadi aslinya pertama istrinya abang, terus dinikahi oleh adik. Jadi statusnya Ibrahim itu bukan anaknya Azar, tapi anaknya Taruh. Yang Taruh ini saudaranya Syakiku Azar. Syakik itu saudara kandung, Pak. Dikatakan akhun Syakik itu saudara kandung. Ini keterangan yang paling masyhur. Nah, yang kedua, mangzilatu Ibrahim. Kita kenal dulu Nabi Ibrahim. Seperti apakah kedudukan beliau di antara sekian ribu nabi, Pak? Karena termasuk akidah Islamiyah, jangan sampai kita tidak mengenal kepribadian dan seperti apa. Paling tidak wala akola, paling tidak minimal kita tahu siapa Nabi Ibrahim, seperti apa kehidupannya, walaupun tidak terlalu detail, sampai nanti seperti apa ketika beliau diberikan amanat untuk membawa An-Nur Al-Muhammadi ini, Pak. Yang pertama, mengenai status hubungan dia dengan orang tuanya. Yang kedua, kedudukannya Nabi Ibrahim di hadapan para nabi yang lain, Pak. Wa arsalallahu Ibrahima ila qaumil kaldaniyina.
Para ulama ahli sejarah mengatakan Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah untuk bangsa Kaldan. Dulu ada namanya kaum namanya bangsa Kaldan, Pak. Jadi Kaldaniyin. Nah, wa yu'tabaru bi annahu afdalu au khairul basyari ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ittifaqil ulama. Kedudukan Nabi Ibrahim itu satu digit di bawahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian ribu nabi, Pak, yang pernah diutus oleh Allah, nabiyan faqat au nabiyan wa rasula. Baik itu nabi saja tanpa rasul atau nabi sekaligus rasul, maka yang paling a'zamuhum wa ajallahum wa akramuhum itu baginda Rasul Muhammad SAW, paling mulia, paling agung, paling tinggi derajatnya. Nah, di bawahnya Rasulullah itu adalah Nabiullah Ibrahim. Khairul basyari wa khairul anbiya'i ba'dar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Jadi sepakat ulama kedudukan Nabi Ibrahim itu di bawahnya kedudukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Ini kedudukan beliau, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Nuh, tapi Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Pak. Wa yuqalu huwa abul anbiya'i. Maka karena itu beliau mendapat julukan bapaknya para nabi karena keturunan beliau paling banyak mendominasi kenabian. Sekian ribu nabi dari Bani Israel itu semuanya terah daripada Nabiullah Ibrahim min Bani Ya'qubiyah bin Ishaq alaihi salam. Jadi nabi paling banyak itu Banu Ibrahimiyah, dari keturunan Nabi Adam semuanya, Nabi Ibrahim semuanya. Nah, ini yang menjadikan kedudukan beliau tinggi di hadapan Allah, tinggi di hadapan para nabi yang lain, dan itu satu digit di bawahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mukorona, sering dibawa namanya disebut ketika bersolawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa karramahullahu ta'ala bi an wasofahu bi qauli khalili. Saking tingginya kemuliaan beliau, Allah memuliakannya dengan sebutan Khalili, sodikun khos, sahabat khusus, temannya khusus, kekasih yang khusus, Khalilullahi Jalla Jalaluh. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapat pangkat kedudukan kunyah, dipanggil di hadapan Robnya dengan julukan Khalilullah. Wa amma Ibrahimu khalili kama qala Allah Ta'ala Jalla Jalaluh. Allah berfirman, Ibrahim adalah kekasihku, Ibrahim adalah teman dekatku. Saking dekatnya seperti itu, Pak. Walihada fa innahu yu'rafu aidan bi ismi Khalilur Rahmani. Jadi Nabi Ibrahim itu banyak sebutannya, Khalilullah, Khalilur Rahman. Itu sebutan panggilan untuk Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wa kana Ibrahimu huwa min kubaril anbiya'i wa asyarihim. Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang paling besar di antara semua para nabi setelah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau mendapat gelar panggilan daripada Robnya Khalilullah, dan Nabi Ibrahim juga dikenal dengan sifat-sifat kemuliaannya. Bapak Ibu, kita lihat supaya kita juga mendapat intifa wal istifadah, tidak hanya mendapat pemahaman seperti apa perjalanan An-Nurul Muhammadiyah, tapi juga kita kenal seperti apa sih karakteristiknya Nabi Ibrahim kok sampai mendapat pangkat kedua setelah kenabiannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia, paling tinggi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang seperti ini tentu dia memiliki keistimewaan. Lahu maziyatun uzma, punya khasaisul kubro, punya keistimewaan yang begitu agung. Nah, seperti apa keistimewaan Nabi Ibrahim yang direkam oleh Allah dalam kitabnya Al-Quran, atau lewat hadis-hadis Nabi, atau lewat keterangan para mu'arrikh, ulama-ulama ahli sejarah. Wa min sifati Ibrahim alaihi salamu aidon annahu abul anbiya. Satu, selain dipanggil oleh Allah dengan sebutan Khalilullahi au Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, teman dekatnya Allah, sampai seperti itu saking dekatnya Sayyidina Ibrahim. Nah, kemudian wa yuqalu huwa annahu abul anbiya, bapaknya para nabi.
Karena semua ribuan nabi itu mengerucut, menginduk pada terahnya Nabi Ibrahim. Karena Nabi sebelum di atasnya fauqa Ibrahim wal anbiya'u fauqa Ibrahim qalilun. Sedangkan nabi-nabi di atasnya Ibrahim ini sedikit, Pak. Bisa dihitung jari. Di atasnya ada Nabi Nuh, ada Nabi Idris, ada Nabi Ziz, Nabi Adam. Tak banyak. Tapi kalau sudah Nabi Ibrahim, ke kanan Ismail alaihissalam, ke kiri Nabi Ishak. Dari Ishak turun Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub ini ribuan, Pak. Maka beliau dikatakan wa yuqalu huwa abul anbiya'i. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Ai walidul anbiya, atau orang tuanya para nabi. Fa auladuhu Ismail wa Ishaqu, dan anak-anak beliau di antara yang paling terkenal adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi wasallam. Wa sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam huwa min nasli Ismail, dan Nabi Muhammad adalah terahnya Nabi Ibrahim dari keturunan Nabi Ismail. Wa min nasli Ishaq ata anbiya bani Israil, dan dari terahnya Nabi Ishaq maka datanglah anbiya bani Israil, nabi-nabi di kalangan Bani Israil, Pak. Jadi ada Banu Ismailiyah, ada Banu Ishaqiyah. Yang Banu Ishaqiyah turun ke sini Bani Israil, yang Banu Ismailiyah turun terus sampailah orang Arab Quraisy, sampailah kemudian Banu Hasyim, Banu Muthalib, sampailah ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat keterangannya seperti apa Nabi Ibrahim itu karakternya. Dan ini boleh kita contoh. Nah, seperti apa yang pertama? Wa qala Allahu jalla jalaluhu dalam surah Hud ayat 75, Pak. Nabi Ibrahim disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna Ibrahim la halimun awwahun munibun. Ada 3 karakteristik khusus yang dimiliki Nabi Ibrahim. Yang pertama al-awwah, kasirul ahati mutadharrian, at-ta'assufus syadidu alal ahwalis sayyiati wal akibatil muhzinati wal mu'limati linnasi bi kasratil ahad. Nabi Ibrahim itu sebetulnya orangnya lembut, Pak. Orangnya enggak tegaan. Jadi kalau nengok orang salah itu gampang kasihan, Pak. Berarti bisa dilihat orangnya tidak gampang marah, gampang tersentuh. Kasirul ahad mutadharrian, orangnya tawaduknya luar biasa. Itu Nabi Ibrahim, Pak. Jadi sifatnya Nabi Ibrahim itu adalah sifat yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi wahwa min ba'di sifati Ibrahim sifatul awwah. Awwah itu kasirul ahadi wa huwa mutadharriun, orang yang sangat tadarru di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Istilahnya baik hati dan tidak sombong. Kalau orang salah diluruskan dan tidak ngamuk. Sudah tahu orang salah dideketin, ditepuk baunya, terus dinasihatin sambil dipijit-pijit, itu Nabi Ibrahim. Ada sebagian lagi orang kalau nengok orang salah langsung dimaki-maki, ditengkengin dia. Oh, ahli neraka, kamu itu tidak. Nabi Ibrahim enggak, didekatin, dipegang tangannya, bang, jangan begitu, sambil dipijit-pijit. Nah, itu Nabi Ibrahim. Jadi kalau ibu-ibu punya suami, kalau ibu salah kok dia dekat, terus kemudian pijit-pijit pundak, ayang beb, itu persis Nabi Ibrahim. Tapi kok kalau langsung pelotot, dasar perempuan, begini, itu jauh dari Nabi Ibrahim. Ada ibu-ibu yang suaminya begitu, Bu? Yang kayak Nabi Ibrahim ada? Nggak ada. Ini mana suami ibu-ibu yang mana sih? Ini serius ini. Ngaji sejarah itu yang mentransfer akhlaknya para nabi gitu loh, Pak. Walaupun sebutnya akhlaknya para nabi itu madmunatun wa majmu'atun fi nafsir rasul. Akhlaknya semua nabi yang ribuan itu terkumpul di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi itu ahsanun nas, A'zamul Basar, Sayyidul Anbiya. Kenapa? Mukjizatnya Nabi, sifat-sifat kemuliaannya Nabi, semua itu madzmunah wa majmu'ah fi nafsi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nyari akhlaknya Nabi Ibrahim ada di Nabi Muhammad. Bicara kehebatannya Nabi Musa ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu terkenal begini, Pak.
Batu aja bisa dipecah pakai tangan, nggak pakai palu gada, pakai tangan pecah Pak, dengan tangannya Nabi Musa. Dan itu pernah terjadi ketika batu besar itu menggeser, menutupi jalan, orang nggak bisa lewat, ditarik aja pakai tangan Pak. Maka seperti apa dalam kisah film-film Sam'un al-Ghazi, ada Sam'un, itu Nabi Musa. Dan kekuatan Nabi Musa ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau bicara akhlaknya Nabi Ibrahim itu ada pada Nabi. Maka Nabi Ibrahim awahu, orang yang lembut. Orang salah dia tak langsung marah, tapi dia datang, dideketin, diluruskan, diambil hatinya, dibelai. Begitulah Nabi Ibrahim. Ini Masya Allah, akhlak beliau itu begitu Pak. Nengok anak kecil salah, dibantu, dinasehatin. Orang maksiat dideketin supaya meninggalkan maksiat tanpa harus memvonis ahli neraka. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Enak Pak, pokoknya berinteraksi dengan Nabi Ibrahim itu tidak membosankan. Ibu-ibu punya suami model Nabi Ibrahim, ibaratnya ibarat kata nggak mau pisah 1 menit pun Pak. Nak mana Bang? Nah, kerjalah, janganlah Pak, duduklah sini. Saking baiknya suami itu seperti Nabi Ibrahim. Tak makanlah kita beras mahal masalahnya. Jadi artinya bagaimana? Ini Nabi Ibrahim Bu. Orang yang begitu penyayang, orang yang gampang kasihan, nggak teguan. Nek cara wong nggonku wong Pati orang mentoloan, Pak. Orang mentoloan apa biasanya? Yo gak tegaan itulah. Nengok orang nangis langsung sumpyo hatinya. Nengok istri meleleh air mata langsung uker peduli. Ayang minta apa? Begitu. Martabak, roti bakar. Pokoknya gak minta apa-apa pun ditanya, semua ditawarin. Itu karakter Nabi Ibrahim. Makanya kalau ada orang kok punya suami kayak Nabi Ibrahim, saya yakin panjang umur ibu-ibu, yakin itu. Dan saya doakan mudah-mudahan jadi Ibrahim semuanya, amin. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebutkan la halimun awahun munib. Yang kedua halim, Pak. Sohibul khilmi asobrus sadidu. Orang yang begitu kuat kesabarannya, maka dikatakan ulul azmi. Nabi yang ujiannya begitu berat. Wasobru ala adami ahdi sa'ri wal intiqamil mubashir mimma yartakibul khoto'a wal jarimata. Nabi yang tidak gampang menjatuhkan hukuman itu Nabi Ibrahim. Nabi yang lain banyak Pak yang di bawahnya standar Nabi Ibrahim. Walaupun kita tidak layu fariqu baina ahadihim min rusuli. Tapi kalau kita bicara sejarah, maka kita bisa melihat tingkat kesabaran Nabi itu beda-beda. Dan paling tinggi itu Rasulullah, di bawahnya Nabi Ibrahim. Nabi yang tidak gampang menjatuhkan vonis hukuman. Diulur-ulur, siapa tahu hari ini gak beriman, besok dapat hidayah. Itu Nabi Ibrahim juga begitu. Ada Nabi yang lain kalau sudah tak mau, ya udah, ya Allah turunkan bala, ya Allah leburkan, ya Allah banjirkan, ya Allah hancurkan. Ada. Tapi Nabi Ibrahim persis dengan cucunya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan wasobu ala adami ahdi sa'ri wal intiqamil mubashar. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah mendoakan langsung agar bala itu turun. Sampai ketika melawan Raja Namrud, Malikun Namruda, Nabi Ibrahim gak pernah loh mendoakan laknat ke Namrud, itu gak pernah. Sampai dibakar itu yang menzolimi dulu Raja Namrud. Ketika habis dibakar, mana ada Nabi Ibrahim mendoakan laknat? Tidak, tetap berusaha mendoakan agar dapat hidayah. Jadi Nabi Ibrahim itu sabarnya luar biasa. Dihina juga sabar, dicaci tidak marah. Diuji dengan ujian paling berat pun beliau tetap bersabar. Itu Nabi Ibrahim. Halimun, orang yang memiliki sifat al-khilmu. Jadi orang yang begitu hebatnya ini Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam, orang yang begitu peduli, orang yang hatinya lembut, orang yang sabarnya begitu hebat. Ini Masya Allah Pak. Ibaratnya nggak gampang ngamuan, sikit-sikit nggak ngamuk, nggak baperan, nggak ngambekan, nggak merajuan, nggak kayak suami ibu begitu. Ada orangnya datang Mbak. Yang mana? Biasanya kopiahnya putih. Saya pakai kopiah hitam masalahnya. Pak Haji, Pak Haji kopiahnya putih pula. Tapi bajunya biasanya putih juga. Mohon maaf ini bercanda aja.
Ini serius, bro. Yang ketiga munibun wa huwa munibun mutajihan biqalbihi ilallahi jalla jalalu al mutajihu biqalbihi ilallah. Nabi Ibrahim itu munib, orang yang sangat inabah. Hatinya itu dimanapun kondisi apapun selalu nyantol dan sepaneng kepada Allah. Koneksitasnya kepada Allah, ibarat handphone itu selalu connect, nggak pernah buffering, nggak pernah putus sinyal. Koneksinya nggak pernah putus antara beliau dengan Allah itu langsung terus, Pak. Maka dikatakan al-munib muttajihun biqalbihi ilallah. Orang yang hatinya tidak pernah terputus walau saatan, walaupun sedetik sekalipun nggak pernah terlepas dari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim. Bisa kayak gitu, Pak. 24 jam dalam sehari semalam nggak pernah putus dari ke Allah. Kita sholat aja kadang masih terputus-putus antara ingat sama tidaknya. Nabi Ibrahim itu muniban au munibun muttajihun biqalbihi ilallah. Seorang nabi yang hatinya begitu dekat dan connect terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau dikatakan awwahun munibun. Nah, kemudian hanifun al-mubta'idu an-syirki wad-dhalalati wal mutamassiki bisiddatin bidini tauhidi. Jadi hanifnya Nabi Ibrahim itu al-mubta'idu an-syirki wad-dhalalati. Nabi yang begitu kuat meninggalkan dan menjauhi bentuk semua kemusyrikan, kesesatan, wal mutamassiku bisiddatin bidini tauhidi, dan beliau adalah orang yang begitu kuat mengajarkan umatnya untuk berpegang teguh kepada agama tauhid. Maka beliau dijuluki hanifun. Maka ad-dinul hanif. Maka Nabi Ibrahim itu halimun, awahun, munibun, tambahan lagi hanifun. Jadi Nabi yang begitu kuat dalam menjaga diri umatnya dari semua bentuk kemusyrikan dan semua bentuk kesesatan, anjami idolalati. Yang kelima, wa huwa qanitun wa huwa al-abidulillah, ahli ibadah siang malam. Wa syakirun ay al-kasiru syukr, dan orang yang begitu banyak syukurnya kepada Allah. Dan yang ketujuh, wa min awsafi Ibrahim alaihissalamu al-fariqatu aidan hiya ikramuhu lid-dhaif. Nabi Ibrahim itu orang yang paling masyhur di antara semua nabi, yang terkenal dengan kemuliaannya ketika memuliakan tamu-tamunya, Pak. Bahkan Nabi Ibrahim itu selain Abul Anbiya, dijuluki oleh ulama sepakat menyatakan itu bapaknya para nabi. Maka Nabi Ibrahim itu dijuluki adalah Abul Adyaf, Abu Duyuf, bapaknya para tamu, Pak. Hampir di mana beliau tinggal di kota itu tidak ada orang yang tidak pernah bertamu kepada beliau. Kalau tak datang disusul ke rumah, Pak. Itu Nabi Ibrahim. Wayang tadru bima marra amama baiti. Setiap hari beliau setelah melakukan ibadah khusus, maka beliau keluar rumah yakhruju min baiti. Wayang tadiru bimururi mayyamurra amama baiti. Maka beliau berdiri nunggu kalau ada orang lewat, dipegang tangannya, "Mas, monggo mlebet riyin. Masuk dulu." Entah ngemil-ngemil apa, itu Nabi Ibrahim. Kalau satu hari nggak ada orang lewat, beliau keliling, Pak. Sampai mau bertamu ke rumah saya. Nanti saya suguhin ini. Itu Nabi Ibrahim. Ada di kompleks Harmen Raya kayak gitu. Yang kalau nggak ditamuin orang dikeliling, Bude mau bertamu nggak ke rumah saya? Ada. Kalau ada saya tak bertamu hari ini juga. Habis pengajian. Maka wa yuqalu wa Abu Duyuf Abul Adyaf, bapaknya para tamu. Fakana yut'imu wa yasqi kullama yamurra alaih. Beliau selalu menyediakan makanan, minuman setiap orang yang lewat di depan rumahnya. Itu hebatnya beliau. Enak, Pak. Punya tetangga kayak Nabi Ibrahim itu renes, Pak. Mau ke pasar pun sengaja kita lewat depan rumahnya kan. Begitu. Habis di rumah depannya ada lincak. Tahu lincak, Pak, Bapak Ibu? Lincak, tempat duduk. Nah, depan dulu ada mejanya. Mejanya full makanan, minuman. Beliau duduk di situ sambil nunggu orang lewat. Saat ada orang lewat ditarik untuk ajak makan bareng. Minum dulu monggo, Mas. Mangke baru melanjutkan perjalanan. Ngobrol-ngobrol udah selesai, lewat tunggu lagi. Seperti itu tiap hari.
Nasi goreng, mie goreng kalau kita kan Masya Allah. Nah ini Nabi Ibrahim. Nah kemudian disebutkan An Ikrimah radhiyallahu an, Sayyidina Ikrimah pernah mengatakan, karena Ibrahimu Khalilur Rahman. Ibrahim itu Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, sahabat dekatnya Allah. Saking dekatnya ianya kepada Allah Tuhannya. Wayukanna abal adyafi, dan dijuluki bapaknya para tamu. Itu Nabi yang menyebutkan. Wakana nabiyan kasirul hubbi liduyufi, dan Nabi yang paling terkenal karena kecintaannya kepada tamu. Kasirul ikrami lahum, dan Nabi yang paling banyak mengikram tamu. Kariman juddan wa musrifan, memuliakan tamu, mengagungkan tamu, memperlakukan tamu dengan perlakuan yang khusus. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Keterangan ini bisa kita lihat dalam Tobaqat Al-Kubra Ibnu Sa'ad juz 1 halaman 47. Bagaimana Nabi Ibrahim itu sahiyunnya, dermawannya, kemuliaannya. Beliau itu tidak bisa makan kalau tidak ada yang nemenin, Pak. Dan itu bukan ditemenin istri. Beliau hanya bisa makan kalau ditemenin tamu, Pak. Jadi kalau belum ada orang lewat, beliau menahan laparnya. Itu Nabi Ibrahim saking cintanya, siddatil hubbi liduyufi, saking cintanya kepada tamu. Liman arafahu aw liman lam ya'rif, baik itu orang yang dikenal atau orang yang bahkan tidak dikenal sekalipun, tetap dipersilakan mampir. Itu hebatnya Nabi Ibrahim, Masya Allah. Sanggup kita ibu-ibu kayak begitu? Tiap hari mampirin orang tuh. Ya ibu-ibu mampirkan ibu-ibu lah. Setiap hari kita hidang. Makanya di kampung kami dulu waktu masih kecil, orang-orang tua kami itu memiliki kebiasaan tradisi, Pak. Setiap pojok rumah itu kami ada kendi. Tahu kendi, Pak? Yang dari tanah itu. Itu diisi air, dikasih tutup, nanti ada bambunya. Nanti kalau ada orang pulang dari sawah, kehausan, udah glak-glak begitu, taruh lagi. Itu setiap pojok rumah pinggir jalan. Saya masih ingat betul itu. Sekarang sudah nggak ada tradisi kayak begitu, Pak. Kalau zaman dulu kan kendi air putih, kalau sekarang kan teh botol, sosro apa, kan enak juga, Pak. Taruh pojokan, halal, siapapun yang minum boleh. Kan enak juga, Fanta, Sprite kan di situ kan. Rame, Pak, depan rumah kita orang lewat, tutup warung tapi. Ini Nabi Ibrahim. Luar biasanya beliau. Yang akhlak seperti ini yang kadang kita mengikutinya, menirunya itu berat. Nah, kita lihat kemudian Nabi Ibrahim itu kasirul ikram. Apapun yang ada di rumahnya itu senantiasa dihidangkan untuk tamunya. Apa yang ada, jadi tak ada yang disembunyikan, Pak. Ada makanan enak, enaklah yang dikeluarkan. Tak ada yang enak, ya yang tak enak itu yang dikeluarkan. Adanya martabak, ya martabak dikeluarkan, Pak. Nah, seperti ini. Ini DKM sudah kena sifatnya Nabi Ibrahim semua ini. Lihat serius ini. Saya jauh-jauh tamu loh, Pak. Taman Raya sini ini saya tamu. Saya ini tamu apa enggak, Pak Jack? Tamu kan? Pak Jack undang saya enggak? Loh kalau saya enggak diundang ya Ustadz apa namanya? Oh, datang enggak diundang. Saya diundang, Pak. Makanya saya tamu. Nah, karena tamu itu dihidang martabak. Nah, ini udah kena sifatnya Nabi Ibrahim ini. Saya segan mau makan sendiri masalah. Karena Nabi Ibrahim itu kalau makan bareng, tamunya makan, dia ikut makan. Nah, nanti selesai pengajian, jangan sekarang. Kalau sekarang tak jadi ngaji pula bareng nih. Nah, yang keempat, adu Ibrahim. Kita lihat dulu kisah Ibrahim, biar kita juga kenal Abul Anbiya. Karena dia namanya kita sebut dalam solat kita. Jangan sampai kita mengucapkan kama sholaita ala Ibrahim, tapi kita nggak kenal dengan siapa Ibrahim. Jangan sampai salah orang yang dimaksud. Karena ada tukang gorengan di Taman Raya itu Ibrahim juga namanya. Lihat serius. Kang Ibrahim itu tukang jual gorengan. Orang Kediri kalau nggak salah itu. Makanya Ibrahim yang mana yang kama sholaita ala Ibrahim itu ya Ibrahim bin Taruh. Bapaknya Ismail. Nah, itulah yang kita maksud. Seperti apa supaya ketika kama sholaita ala Ibrahim hadir hati kita, maka kenali.
Kenali siapakah beliau dan seperti apa ketika beliau mendapatkan amanat membawa An-Nur Al-Muhammadiyu. Yang keempat, wa ama'adu Ibrahim. Kita kenal dulu perjuangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dihadapkan oleh Allah ujian, yaitu menghadapi musuh yang luar biasa. Kalau musuhnya satu level, itu nggak masalah, Pak. Yang dilawan oleh Nabi Ibrahim itu penguasa, Pak. Bapak bisa bayangkan, penguasa itu pemilik kebijakan. Militer dia yang pegang. Kebijakan semuanya dia yang pegang. Namrud. Terus Nabi Ibrahim ini berhadapan dengan raja. Mendakwai raja, menghadapi kezoliman seorang raja, penguasa. Bisa kita bayangkan betapa beratnya waktu itu. Nah kemudian lakot kanan Namrudu hakima qabilatil kaldaniyina wa kana fi awali ahdi hakiman adilan wa munsifan. Walaupun rusaknya Namrud itu menurut ulama ahli sejarah dulu pernah jadi orang baik loh Pak. Namrud itu sebelum rusak itu pernah mengalami menjadi orang baik, sepakat ulama. Sebelum dia adanya Nabi Ibrahim diutus, wa kana fi awwali ahdi hakiman, raja yang bijaksana. Adilan, raja yang adil. Wa munsifan, munsif itu maknanya raja yang super gitu Pak. Perhatian ke rakyat, adil menegakkan hukum, itu Raja Namrud. Wa kana qaumuhu ya'budunan nujuma wal asnama, dan masyarakatnya, rakyatnya rata-rata semuanya menyembah an-nujuma wal asnam. Ada yang nyembah patung, ada yang nyembah bintang-bintang di langit. Jadi ibadah mereka malam. Kalau malam sembahyang, siang tak sembahyang. Kenapa? Karena nunggu bintang keluar. Itu enaknya mereka. Penyembah bintang itu begitu Pak. Siang slow mereka, tak sembahyang Kak? Enggak, nunggu nanti malam keluar bintang. Kalau sempat mendung tak hujan, bintang tak nampak, tak jadi sembahyang mereka. Nah ini penyembah abidun nujum. Wal asnam summa tawassa'at sultanatu Namruda. Nah kemudian kekuasaannya semakin melebar, meluas, fa'asobahul kibru, maka mulailah muncul kesombongan. Jadi sombongnya Namrud itu berawal dari kekuasaan. Hausnya terhadap kekuasaan, maka mulailah muncul kesombongan dan ianya wasona asnaman ala syaklihi wa khataba qaumahu au ala qaumi faqala lahum ana aidon ilahun fa'buduni. Maka dia perintahkan kepada orang-orang pemahat patung, disuruh buat patung yang paling gede, wajahnya seperti Namrud, bawaannya seperti Namrud, posternya seperti Namrud, terus dikatakan ini adalah Tuhan. Fa'ana ilahun aidon fa'buduni. Kau sembah aku kalau ada aku, kalau nggak ada aku kau sembah patungku. Itu Namrud. Saking sombongnya itu begitu. Dia buat patung gede begitu, persis dengan wajahnya, persis dengan bentuknya. Wa ana ilahun aidon fa'buduni. Sembah aku. Kalau aku ada di hadapanku maka sembah aku. Tapi kalau aku nggak ada di hadapanmu maka patungku ini yang kau sembah. Itu Raja Namrud, Malikun Namruda. Kemudian bagaimanakah proses kelahiran ini, Pak? Kita lihat dulu. Di tengah kekuasaan kezaliman Namrud, sebelum Nabi Ibrahim lahir ini Pak, karena Namrud itu lebih tua daripada Nabi Ibrahim, maka wahwa au annahu syahada fi manamihi rajulan ya'ti ghalabahu wa yuskituhu anil arsi fayaqau alal ardi fastaiqadha Namrudu muttariban. Suatu hari dia pernah mimpi Pak. Namrud ini mimpi didatangi seorang laki-laki yang wajahnya tidak nampak tapi posternya ada. Fagolabahu, laki-laki ini kemudian berperang mengalahkannya dan menjatuhkannya. Wayuskituhu, Namrud dijatuhkan. Fayaqau alal ardi, jadi dia tidur
di atas tempat tidurnya yang mewah, mimpi bergulat dengan seorang laki-laki, dia dibanting ke tanah dan ia jatuh betul ke tanah. Ketika dia bangun muttoriban, posisinya udah di lantai, Pak. Padahal mimpi loh. Kaget dia setelah bangun, loh kok dibanting betulan aku? Kok jatuh betulan di atas lantai ini, bukan di atas kasur? Maka besoknya apa yang dilakukan? Fanada al-munajjimina. Maka diceritakan, dikumpulkan orang-orang ahli nujumnya, waqassa alaihim manamahu, dan dia ceritakan semuanya mimpi-mimpinya kepada ahli nujumnya. Maka disebutkan ahli nujum itu sepakat bahwasanya mimpi itu akan datang rojulun, seorang laki-laki yang akan menghalangi kekuasaannya, yang akan meluluh lantakkannya, dan itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim waktu Namrud mimpi ini, Nabi Ibrahim belum lahir, dia masih ada dalam kandungan. Maka bagaimana kisah kelahirannya? Maka ketika Raja Namrud mendapat mimpi itu, maka di seluruh kerajaannya intasyarat hadhil akhbar, berita ini disebarkan, dan siapa-siapa yang punya anak laki-laki maka hendaknya dibawa ke kerajaan, dicocokkan fisiknya, ada tanda-tandanya apa tidak. Ahli nujum nanti yang akan memeriksa. Kalau ada kesamaan tanda-tandanya maka akan dibunuh. Kalau tidak ada maka dibalikkan untuk diberikan peluang hidup. Nah, bagaimana? Wa indama ada azaru ilal baiti akhbarathu bi anna tifla. Dan waktu itu Ummu Ibrahim, ibundanya Nabi Ibrahim, waktu itu hamil tua. Maka ibundanya Nabi Ibrahim ini pun sembunyi untuk melahirkan Nabiullah Ibrahim. Kapan itu terjadi? Ketika Azar pergi dari rumah. Karena dia tak mau Azar nanti melaporkan anak yang lahir ini. Makanya Ummu Ibrahim, ibundanya Ibrahim, ketika akan melahirkan itu sembunyi ke satu tempat. Kalau jam sekarang itu loteng, Pak. Rumah orang dulu itu ada lotengnya. Loteng itu bangunan agak tinggi, menjulang melebihi tingginya daripada rumah induknya. Nah, disitulah kemudian ibunya Nabi Ibrahim melahirkannya. Nah, kemudian ketika Azar pulang, wa zahabat walidatu Ibrahima musri'atan ilaih, maka segera dia menghadap Azar. Faqalat lahu, maka Ummu Ibrahim ibundanya mengatakan, wahai Azar, bahwa sesungguhnya anak bayi yang dari kandunganku itu bi anna tifla wulida dhaifan. Wahai Azar, kandunganku ternyata lahir bayi yang lemah. Dhaifan, jiddan, lemah sekali. Wa mata ala asriha alal fauri, dan ketika lahir ku tengok dia sudah tak ada nyawa lagi. Dan langsung aku kubur. Itu alasan ibundanya Ibrahim supaya apa? Azar ini tidak lapor. Kalau seandainya anaknya laki-laki, maka akan dilaporkan kepada Raja Namrud. Wa kana taf'alu dzalika kullama sanahat lahal fursah. Nah, setelah itu ditinggallah bayi itu di loteng. Nabi Ibrahim sendirian. Wa kanat fi ba'dil ahyani tajidu Ibrahima yamtasu asabi'ahu. Ketika Ummu Ibrahim, Nabiullah Ibrahim ibundanya sering menengoknya di loteng untuk nyusuin, kaget ibundanya ini. Kadang Nabi Ibrahim itu sudah kenyang, disusuin nggak mau, udah kenyang, dan beliau yang tasu itu anak bayi itu yang ngemut driji loh, Pak. Jadi jari-jarinya 5 ini dikecut-kecut begitu loh. Bahasa Indonesia ngecut apa tuh? Terserah ibu-ibu lah yang paham. Dan itu menjadikan dia kenyang. Kenapa? Dzalika anna Jibrila kana yad'u baina asabihi. Karena malaikat Jibril itu selalu nungguin, Pak. Jadi apa yang dilakukan malaikat Jibril? Dia membawa jus kurma. Jus kurma, bawa susu, bawa madu, nanti dioles-oleskan di tangan, di jari-jarinya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ngecet-ngecet begitu sampai kenyang, nanti kering diolesin lagi, kering diolesin, karena bayi. Gak mungkin sampai langsung diglok-glok begitu, ya gak mungkin, karena bayi baru lahir. Makanya dilakukan malaikat Jibril apa? Dioleskanlah di jari-jarinya, maka bayi kecil ini ganti satu-satu. Nah, begini kering diolesin lagi. Itu canggihnya malaikat Jibril loh, Pak.
tahu bagaimana cara ngasih makan bayi karena Allah yang memerintahkan. Kalau kita kan langsung kasih botol, zaman dulu belum ada botol. Makanya caranya apa? Dioleskan, ada madu dioleskan, lumatan kurma dioleskan, al-halib dioleskan. Jadi itu yang menjadikan Nabi Ibrahim kecil kenyang. Maka ibunya kaget, kok setiap mau disusuin itu nggak mau, udah kenyang. Maka itulah yang dilakukan oleh malaikat Jibril, kana yad'u baina asabihi. Maka malaikat Jibril meletakkan di antara jari-jarinya Nabi Ibrahim pertama al-halib, susu murni, wat tamer, kurma yang dilembutkan, wal asal, madu, termasuk minuman-minuman dari buah-buahan yang sudah dilembutkan. Ini min khadratil ghaibiyah, yang didatangkan dari alam gaib. Nah itu Pak, itu bagi Allah mudah. Seperti Sayyidatuna Maryam ketika berada di mihrabnya, tak pernah keluar, tapi buah-buahan yang gak pernah aruman, buah-buahan di musim paceklik tiba-tiba muncul yang biasanya di musim penghujan. Itu malaikat yang mendatangkan. Termasuk Nabi Ibrahim ketika masih waktu bayi ditinggal berlama-lama oleh ibunya karena sulitnya untuk menjumpainya. Ibrahim alaihissalam kecil sudah dijaga oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu tanda kenabiannya. Ini proses kelahirannya. Nah kemudian berikutnya kita lihat intiqalun nuril Muhammadi ila Ismail. Nabi Ibrahim membawa nur Muhammadi dari Sayyidina Taruh, menurut ulama yang disepakati, masuk ke sulbinya Nabi Ibrahim. Berarti ketika Nabi Ibrahim sudah dewasa, nur Muhammadi ini dibawa oleh beliau fi sulbi Ibrahim alaihi salam. Nah pertanyaannya setelah Nabi Ibrahim menikah, kemanakah An-Nur Al-Muhammadi ini Pak? Nah kita lihat sejarahnya. Nabi Ibrahim itu punya istri 4 Pak. Bukan 2 tapi 4. Ini yang masyhur bittifaqil mu'arrikhina, ulama ahli sejarah, Nabi Ibrahim itu istrinya 4. Enggak banyak, cuman 4. Yang banyak itu Nabi Sulaiman. Jadi 4. Jadi kalau ada laki-laki kok istrinya 4, itu niru Nabi Ibrahim. Ada Sarmen Raya? Ada Pak Jek? Gak ada kan? Berarti gak berani niru Nabi Ibrahim berarti. Nabi Ibrahim itu 4 istrinya. Nah istri yang paling pertama watazawwaja bi imro'atin ismuha Sarah. Ini yang kita kenal. Itu istri tua Pak, istri paling pertama. Nah kemudian wahajar Ibrahim ila Babil. Maka kemudian beliau hijrah ke Babilonia. Wa min hunaka aidun hajara Lutun alaihi salam ma'asarah wa jam'in minal mu'minina ila qaryatin fi janubi Madinata Aurafah tusamma Harrona. Jadi Nabi Ibrahim setelah mulai dewasa beliau pindah ke Babilonia, kotanya Pak. Nah setelah itu Nabi Ibrahim punya saudara namanya Nabi Lut. Nabi Lut ini masih saudaranya Sarah, karena mereka ini masih satu, ada hubungan alaqah al-qurabah. Nah sebagian orang-orang beriman menuju mana? Satu kampung namanya Aurafah yang disebut kampung Harron. Wa kana Lutu alaihissalam ibnu akhi. Nabi Lut itu anak saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim. Nabi Lut anak saudara laki-lakinya Nabi Ibrahim, berarti sepupu. Kok sepupu? Ponakan. Nabi Lut itu ponaknya Nabi Ibrahim. Wa kanat Saratu ibnata ammi, sedangkan Sayyidatuna Sarah itu anak pamannya. Berarti sepupu. Jadi beliau menikahi sepupunya karena Sayyidina Sarah itu putri dari pamannya Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu keponakan, kalau Sayyidina Sarah, Sayyidatuna Sarah itu sepupu. Nah wastijabata li amri rabbih. Maka kemudian Nabi Ibrahim memenuhi perintah Tuhannya. Wa tazawwaja Ibrahimu min Sarota, dan Nabi Ibrahim menikahi Sarah. Wa kanat sayyidatuna Sarah imro'atan sholihatan zata akhlaqin hamidatin, dan Sarah itu wanita yang agung, wanita yang mulia, wanita yang solehah di zamannya.
suaranya khafidus saut, suaranya lembut, tidak pernah terdengar suaranya yang keras. Itu Sayyidatuna Sarah alaihissalam. Jadi kalau ada ibu-ibu kalau ngomong pelan, nggak pernah ngamuk, itu persis Sayyidina Sarah. Hadir orangnya. Yang kayak Sayyidah Sarah itu hadir orangnya. Ada kan? Semuanya kan Bu? Tak pernah meninggikan suara. Suaranya khafidus sauti, pelan. Bahkan dalam riwayat kalau mau ngomong sama Sayyidah Sarah itu harus dekat. Saking menjaga suara. Ibaratnya dekat dulu baru bisa ngomong. Itu kebiasaan Sayyidah Sarah. Makanya beliau kalau dekat sama Nabi Ibrahim itu ngomongnya pelan. Jadi kalau ada keperluan ya dekat. Sama dengan ibu-ibu Sarmen Raya juga begitu. Kalau mau dekat sama ngomong sama suami ya dekat juga kan sama ibu-ibu. Mendekat sama suami baru ngomong. Itu akhlaknya Sayyidah Sarah. Bukan ibu di depan ngomong dari belakang, suami di depan. Atau suami di ujung sana. Bang, pulang. Nah, itu enggak sama dengan Sayyidah Sarah. Jadi Sayyidah Sarah itu ya mandakeknya ke suami terus baru ngeceknya orang awak. Nah, begitu, Bu. Nah, itu baru akhlaknya Sayyidah Sarah. Saking khafidus sauti, suaranya lembut, halus seperti kalharir, seperti sutra, Pak. Pelan begitu. Lawan bicaranya harus dekat. Kenapa? Beliau menjaga supaya orang tidak tersinggung. Itu Sayyidatuna Sarah. Maka dikatakan imro'atan sholihatan, zata akhlakil hamidah, akhlaknya begitu terpuji. Gak gampang tersinggungan, gak gampang ngambekan. Itu Sayyidah Sarah. Nah, kemudian dalam beberapa riwayat disebutkan wakanat muti'atan bisyaklin kamilin di Ibrahim, dan beliau adalah sosok istri yang begitu sempurna ketaatannya kepada suaminya. Itu Nabi Ibrahim. Istrinya yang begitu luar biasa, Sayyidatuna Sarah. Ngomelin gak pernah, melototin gak pernah. Apalagi bangkang gak pernah, bantah perintahnya gak pernah. Full 24 jam itu Sayyidatuna Sarah. Ke suami all pokoknya. All in, pokoknya semuanya include lah. Semuanya selesai di tangan seorang Sayyidatuna Sarah. Nggak perlu pakai pembantu, nggak perlu pakai ini itu, selesai semua di tangan satu istri. Ini hebatnya Sayyidatuna Sarah. Ala syaklin kamilin li Ibrahim alaihi salam. Wakadalikal amru, dan beliau adalah orang yang begitu kuat memenuhi perintah Tuhannya. Kemudian wa yuhajiru Ibrahimu marratan ukhra ma'az zaujati Sarah ila Syam wa minha ila Misra. Kemudian setelah dari Haran, Nabi Ibrahim hijrah ke negeri Syam, tepatnya di Palestina. Sayyidah Sarah dibawa ke Palestina. Nah, setelah di Palestina berapa saat pindah lagi ke Mesir. Nah, sampai di Mesir beliau mendapat budak pembantu khodamah yang bernama Sayyidatuna Hajar. Itu dapatnya di Mesir. Diberikan hadiah oleh pembesar di Mesir. Nah, lam yurzak Ibrahimu auladan min Sayyidatina Sarah, dan Nabi Ibrahim lama tidak mendapatkan anak dari Sayyidah Sarah. Tidak mendapatkan anak. Bahkan mereka menyangka mereka ini mandul. Wa kanu yataqaddamuna bisinni syai'an fa syai'an. Umur selalu bertambah tapi tanda-tanda kehamilan tidak ada. Faqamat Sayyidatuna Sarah bi takhriri jariyatiha hajaru wa zawwajha li Ibrahim. Maka kemudian apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Sarah? Ketika melihat tanda-tanda kehamilan tidak pernah ada, umur semakin tua, apa yang dilakukan? Dipanggillah pembantunya. Yang tadinya budak, fa'atakoha, dimerdekakan. Wahai Hajar, ta'ali, kesini kamu. Sekarang aku merdekakan engkau. Kamu sekarang bukan hamba saya. Kamu merdeka, khurriyatan, kamu merdeka. I'takok tu, aku merdekakan engkau dan engkau menikahlah dengan suamiku. Itu Sayyidah Sarah. Ada ibu-ibu yang berani kayak gitu? Ada orangnya, Sarmen Raya. Saya nggak yakin kalau ada itu.
Diambilnya perempuan, kau sini, aku merdekakan engkau. Berhubung aku sudah tua, aku pengen punya keturunan, suamiku juga sudah tua, jom tolong kau nikah dengan suamiku dan berikan keturunan. Ini hebatnya Sayyidah Sarah, solehahnya luar biasa. Istri aku aja tak seperti itu, Pak Cek. Padahal istrinya kiai loh padahal. Ini Masya Allah, Pak. Istri Nabi ya begini, Pak. Kalau istri Ustadz masih tanya jawab, wallahu a'lam. Ini hebatnya di situ. Nah, kemudian apa yang terjadi? Wa binati jati hadaz zawaji. Tujuan pernikahan ini menghasilkan apa? Lahirnya Nabiullah Ismail alaihissalam. Jadi Sayyidina Ismail dalam kandungan Sayyidatuna Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas perintah bi amri zaujiha atau zaujatihi, perintah istrinya Sayyidah Sarah, maka menikahlah Ibrahim dengan Sayyidatuna Hajar. Hamil dia, lahirlah Nabiullah Ismail. Nah, lahir Sayyidina Ismail 4 bulan bi arba'ati asyhur. Ini riwayat yang paling masyhur. Selang 4 bulan tiba-tiba fa akhbarahullahu, Allah berikan kabar gembira. Fabasyarallah, Allah berikan satu kabar gembira bahwa Sarah tiba-tiba hamil. Itu 4 bulan jaraknya. Ini riwayat yang paling masyhur. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 4. Bi arba'ati asyhur. Nah, disinilah mulai ada masalah kecil. Setelah Sayyidah Hajar melahirkan, kemudian disusul hamilnya Sayyidah Sarah, maka lahirlah juga Nabiullah Ishak alaihissalam. Jauh-jauh hari Nabi Ibrahim tuh pernah cerita ke Sayyidah Sarah bahwa ada syai'un adzim fin nafsi, ada sesuatu yang agung itu ada dalam diri beliau, yaitu An-Nur Muhammadi. Itu Sayyidah Sarah tahu betul itu. Makanya beliau berharap-harap seandainya dia hamil, mudah-mudahan Nur Muhammad itu masuk, dititipkan ke rahim beliau. Ternyata tidak. Nabi Ibrahim mengatakan tanda-tanda dari langit, alamatus samawiyahnya, bahwa Nur Muhammad telah masuk, pindah ke rahimnya Sayyidah Hajar. Berarti ada dalam fin nafsi Ismail, ada dalam tubuhnya Nabi Cemburulah Sayyidatuna Sarah. Sesolehnya itu masih inilah ujiannya. Kenapa? Ini masalah kemuliaan. Ketika masalah istri 2, 3 Sayyidah Sarah nggak cemburu. Ketika masalah ekonomi beliau nggak pernah mengeluh. Tapi ketika Nur Muhammad yang dia inginkan nurun di anak-anak turunnya, ternyata ada di diri Nabi Ismail yang notabene lahir dari rahimnya Sayyidatuna Hajar. Ngambek Sayyidah Sarah. Fa'amarozzau Ibrahim alaihissalam. Maka supaya hal itu tidak menjadikan rusaknya hati beliau, dibakar api cemburu, maka beliau mengatakan, memerintahkan fa'amaro Ibrahim ayyan takila, dan beliau minta kepada suaminya untuk membawa keluar Sayyidah Hajar sama Nabi Ismail supaya tidak tinggal satu kampung, tidak tinggal satu negeri. Itu permintaan Sayyidah Sarah. Aku minta, wahai Ibrahim suamiku, tak masalah An-Nur Muhammad ini tidak masuk keturunanku, ada di keturunan Sayyidah Hajar istrimu yang kedua. Tapi jom tolong wahai abang suamiku, kau bawa dia keluar dari kota ini. Sampai segitunya masalah pengen dititipi An-Nur Al-Muhammadi. Kalau ibu-ibu kira-kira cemburu kayak gitu apa? Dititipin duit atau kira-kira? Kalau cuma dititipin cahaya mana kan? Kalau duit iya. Oh, tak sama nih suamiku. Nah, ini Sayyidah Sarah, masalah Nur Muhammadi, Pak. Kenapa enggak dititipkan di rahimku? Kenapa harus dihajar? Kenapa harus Nabi Ismail? Oke, tak masalah. Karena dia perempuan soleha, cuma dia minta ke suaminya, ya Ibrahim, kau bawalah istrimu ini, kau bawa anak kandungmu itu untuk meninggalkan kota ini, supaya tidak tinggal satu kota denganku. Fa kharaja Ibrahim ma'a zaujatihi
wa ibnihi Ismail ila Makkah. Baru kemudian Nabi Ibrahim membawa istrinya, membawa Nabiullah Ismail yang masih bayi kemana? Menuju lembah Bakah atau Mekah pada waktu sekarang. Tujuannya apa? Memenuhi perintah Sayyidatuna Sarah. Kenapa? Masalah kecemburuan. Kenapa? Menginginkan ditipi Nur Muhammadi, tapi Allah kudratulnya lain. Allah kehendakkan di rahimnya Sayyidah Hajar lahirlah Nabiullah Ismail, dan Nur Muhammad itu ada pada diri Nabi Ismail. Makanya walaupun semua nabi itu diutus oleh Allah, tapi tidak semua nabi mendapat amanat membawa Nur Muhammadi. Nabi Ibrahim membawa, pindah ke Nabi Ismail. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak lahir dari Sayyidah Sarah, maka Nabi Ishak tidak membawa Nur Muhammad, makanya turun ke bawah, maka lahirlah Banu Israiliyah. Jadi Bani Israil itu dari Nabi Yakub, anak daripada Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wakanat Sayyidatuna Sarah tak takidu bi annaha dan nuro sayang takilu ila waladi min sulbiha. Bahkan ketika dia hamil itu, dia udah yakin itu, ini anakku lahir laki-laki pasti dapat mandat amanat dari suamiku untuk membawa generasi An-Nur Al-Muhammadi. Itu yakin beliau. Tak takidu bi anna hadzan nura sayang takilu ila waladin min sulbiyah. Saking yakinnya itu, Pak. Fahazinat lidzalika katsiran, karena ternyata setelah dapat kabar dari suaminya ternyata tidak di rahim beliau, maka beliau begitu sedih luar biasa. Wa talabat min Ibrahim, dan dia minta kepada Ibrahim ayyan takila bi sayyidatina Hajar ila baldatin ukhra, dan dia minta dengan sangat kepada suaminya agar pindah membawa istrinya ke negara yang lain. Faqama sayyiduna Ibrahim bina'an li amri Rabbi ta'ala, maka Allah turunkan perintah melalui Jibril, kau penuhi keinginan istrimu Sarah, pindahlah kau menuju ila Bakata, lembah Bakah, dan malaikat Jibril turun. Wa kana Jibrilu dalilu fi hadir rihlah, maka malaikat Jibril membawa Nabi Ibrahim sebagai penunjuk jalan menuju tanah suci Mekah. Jadi yang membawa siapa? Perintah Allah, mengabulkan permintaan Sayyidah Sarah. Yang menunjukkan jalannya siapa? Malaikat Jibril. Ini mata rantainya. Jadi Nur Muhammadi ini bukan perkara amrun hakir, Pak. Orang yang tahu hakikat Nur Muhammadi pasti dia akan mencarinya, Pak. Paling tidak berkahnya, paling tidak madatnya. Kalau para nabi dulu memang melihat hakikatnya, makanya mereka saling berebut, bermimpikan, menginginkan agar Allah berikan amanat itu. Nah, kita sebagai umat Rasulullah paling tidak mendapatkan nailu barokatihi wa syafaatihi wa madadihi. Paling tidak ya nggak bisa melihat hakikatnya, paling tidak ya dapat barokahnya, dapat syafaatnya, dapat madatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini kajian terakhir sebelum Ramadan nih, Pak Haji, betul? Sebelum Ramadan ini terakhir kan? Baik, berarti ini jatah 3 pertemuan saya selesaikan sekali ini, Pak. Ramadan 1 pertemuan ya? Itu sampai Syawal itu biasanya liburnya. Berarti 2 pertemuan saya selesaikan 1 pertemuan. Berarti jam 11:30 Ibu, sabar aja. Apa kata malaikat Jibril? Hatta atama kata ubah kata faqala Jibrilu li Ibrahim, anzil ya Ibrahim. Setelah naik kendaraan unta, maka malaikat Jibril mengatakan turun ya Ibrahim. Maka haitsu la dzar'a wala zar'a, Nabi Ibrahim setelah sampai di lembah Bakah yang hanya batu cadas, enggak ada tumbuhan satu pokok pun, nanya ke malaikat Jibril, ya Jibril, ini macam mana ini? Betul tak nih kau tunjukkan tempat untuk anak istriku? Ini lembah yang tak ada air, tak ada tanaman. Kau suruh aku turun di sini. Betul tak ini Jibril? Sodako ya Ibrahim. Benar ya Ibrahim. Ini bi amri Rabbika. Ini perintah Tuhanmu. Oke, kalau perintah Allah, sami'na wa ata'na. Kenapa? Lador awala zar'a, itu tak ada air, tak ada tanaman. Lembah Bekah pada waktu itu kosong, Pak. Terjal batu-batuan, sampai sekarang pun begitu juga. Tiba-tiba malaikat Jibril anzil ya Ibrahim ila fihuna. Kau turun di sini.
turunkan istrimu di sini, turunkan anakmu di sini. Coba bayangkan Bapak Ibu, gak ada apa-apa. La syai'a fi hadzal makan. Bimbakata lembah Baka itu kosong, air seteguk pun tak ada. Lembah yang ada airnya pun tak ada, satu pokok kurma pun tak hidup. Tiba-tiba malaikat Jibril berkata kepada Ibrahim, ya Ibrahim anzil huna, kau turun sini dan kau turunkan juga istri dan anakmu. La dhar'a wala zar'a ya Jibril, gak ada apa-apa di sini wahai Jibril. Kalau masih ada pohon-pohon satu pokok-pokok pun lumayan bisa untuk berteduh. Ini tak ada, mbyak tahu Pak, mbyak. Gubuk-gubuk pun tak ada. Pohon satu pokok terik langsung bainal ardi wasama, langsung langit ini Pak. Coba bayangkan. Malam kedinginan. Nabi Ibrahim sebagai seorang bapak sudah berpikir macam mana nanti malamnya. Kena embun. Kalau seandainya sewaktu-waktu hujan kehujanan, siangnya panas terik kepanasan. Tempat yang terjal begini nanti minumnya dari mana? Orang lewat satu pun tak ada. Faqala, malaikat Jibril menjawab, na'am. Hahuna yakhrujun nabiyul ladzi min dzurriyyati ibnika alladzi tatimu bil kalimatul ulya. Ya Ibrahim, sabarlah, ini perintah Tuhanmu dan dari sinilah nanti akan lahir nabi yang akan menyempurnakan syariatmu, nabi yang paling sempurna dan nabi dari keturunanmu di akhir zaman. Baru setelah itu sami'na. Oke. Naam ya Jibril. Setelah dikabarin bahwa lembah itulah nanti Rasul paling akhir, Nabi yang paling agung, penyempurna kalimat yang agung, penegak kalimatul ulya, yang lahir di lembah itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi Ibrahim kemudian turun, malaikat Jibril balik menghadap Allah, maka dibuatlah mbyak-mbyak sesederhananya dan ditinggalkannya lah Sayyidah Hajar bersama Ismail bi amri Rabbi, karena perintah Allah. Setelah berapa minggu di situ Allah perintahkan Nabi Ibrahim balik lagi menjumpai Sayyidatuna Sarah dan melanjutkan dakwahnya di Haron. Nah, bagaimana ketika Sayyidina Ibrahim meninggalkan Sayyidah Hajar di lembah yang sebegitu terjal dan panas? Maka faqala laha, Nabi Ibrahim berkata kepada Sayyidah Hajar, ya Hajar istriku, taraktuki ma Allah. Ku tinggalkan engkau di sini. Kau nak mana bang? Aku nak menunaikan dakwah perintah Tuhanku. Terus macam mana aku? Taraktuki ma Allah. Aku tinggalkan engkau bersama Allah. Oke, berangkat, idhab. Kalau engkau tinggalkan aku bersama Allah, maka barangkailah bang. Jangan tunggu-tunggu, jangan tunda, berangkat. Itu istri soleha. Kalau ibu-ibu ditinggal begitu, mana bisa? Suami pergi 1 tahun, bang macam mana belanjaku? Aku tinggalkan engkau dengan Allah. Selesai pak. 3 bulan udah keserupang dia. Ngadukan gugatan cerai. Kalau Sayyidah Hajar gak ada bu. Ku tinggalkan engkau dengan Allah. Oke bang, barangkailah bang. Indah jual usah takwi kok. Berangkat. Tapi nggak pakai bahasa Padang, Sayyidah Hajar pakai bahasa Arab. Karena kalau aku pakai bahasa Arab, ibu-ibu takutnya tak paham pula. Nah, disitulah letak kesolehan Sayyidah Hajar. Di tengah padang yang tandus, di mana beliau membawa amanat menjaga Ismail alaihissalam yang di dalam dirinya ada An-Nur Al-Muhammadiyu. Nah, di sinilah kemudian baru terjadi al-hawadits, al-kubra, al-uzma, al-muhimmah, peristiwa-peristiwa penting yang menjadi sejarah sampai sekarang bisa kita lihat. Napa at-ta'asur, napa tilasnya liman hajja awik tamaro. Bagi orang yang haji atau umroh pasti akan melihat bagaimana bekas-bekas ta'asur, al-isru, bagaimana bekas perjuangan orang-orang yang pada waktu di zaman dahulu. Nah, disitulah Bapak Ibu yang mulia perjalanan An-Nur Al-Muhammadi dari mulai Nabiullah Ibrahim yang takilu ila sulbi Ismaila, pindah di sulbinya Nabiullah Ismail. Nah, kemudian fatazawwaja Ismail, Nabi Ismail kemudian menikah. Barulah kemudian dari Nabi Ismail pindah lagi ke anak-anak beliau. Nah, anak beliau yang mana kita lihat? Mau dilanjutkan atau cukup ibu-ibu? Makan bakwan martabak dulu ya.
Lah kopine kula wis adem lho, Pak. Tadi direbus apa enggak? Tadi panas ya, Pak? Oh ya. Saya kalau minum kopi hitam itu agak takut, Bu. Sampai sekarang masih agak takut. Semenjak kalau main ke mertua itu di depan tepekongnya itu ada kopi hitam itu, saya jadi agak-agak gimana kalau minum kopi hitam. Tapi kalau kopi susu, kopi herbal itu saya mau. Tapi tak apa, saya minum juga. Nah, kita lihat sekarang auladu Ibrahim secara utuh. Manhum auladu Sayyidina Ibrahim. Siapakah sajakah ianya anak Nabi Ibrahim? Dan ini kita bisa melihat gambaran surah tamahnya, suratun kamilatun, gambaran secara utuh. Kemana arah An-Nur Al-Muhammad itu berpindah. Wa amma auladu Ibrahim, anak Nabi Ibrahim, wa dzakara al-ulamau asma'a salasata asyara waladan. Ada 13 anak yang lahir dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anjabahu min zaujatihil arba'ah. Istrinya 4, anaknya 13. Jadi istri 4, anak 13. Nah, yang pertama, wa huwa Ismailu alaihissalam. Inna sayyidana Ismail alaihissalam awwalu waladi li sayyidina Ibrahim. Jadi awwalu waladin, anak yang paling pertama itu Ismail alaihissalam. Sepakat ulama Nabi Ibrahim punya anak pertama kali itu Nabi Ismail. Daripada mana? Min zaujati Hajar al-Qibtiyah al-Misriyah. Sayyidah Hajar itu orang Mesir, al-Misriyah. Nah, kemudian wafat sakana Sayyiduna Ismail ma'umi Hajar fi Makkahal Mukarramah. Setelah besar, Nabi Ismail tinggal di Mekah. Enggak pindah-pindah kemana-mana. Beliau sama Sayyidah Hajar ibunya sampai wafat tinggal di Mekah. Nabiullah Ismail. Ba'da matarokahu Sayyiduna Ibrahim, setelah ditinggalkan Nabi Ibrahim fi Makkahal Mukarramati faqama bi mariha, maka dua orang ini menetap di Mekah. Setelah munculnya air Zam-Zam, maka peristiwa itu menjadikan Mekah memiliki cadangan air pada waktu itu. Karena ada air, orang zaman dulu di Arab itu kalau ada air ada manusia. Di mana ada sumber air ada kehidupan. Itu orang dulu, Pak. Makanya orang Arab itu selalu membangun rumah di sekeliling wadi. Wadi itu lembah, setiap ada lembah ada air. Nah, setelah ada sumur Zam-Zam, maka mulailah orang yang tadinya lewat tahu di situ ada air. Akhirnya ngapling tanah. Punya siapa ini? Waktu itu belum ada yang punya karena tanah kosong. Nah, kemudian mereka ikut usul minta izin ke Nabi Ismail dan ibunya, boleh nggak tinggal di sini? Silakan. Akhirnya 1, 2, 3 rombongan 10 buat bedeng situ, buat rumah numpuk batu di situ. Akhirnya rame jadi kampung. Koryah, makanya Ummul Qura. Induknya kampung, Ummul Qura, Koryah. Satu Koryah ini kemudian besar, kemudian Mekah menjadi rame. Kenapa? Ada sumber air. Di zaman dulu ada air, ada kehidupan. Tak ada air, orang nggak mau tinggal. Macam mana nak minum? Macam mana nak kebutuhan? Karena air itu pokok. Makanya di situ Nabi Ismail sampai wafat pun tinggal di situ. Wa tazawwaja Sayyiduna Ismail imra'atan min Jurhum. Maka ada Banu Jurhum yang tinggal di sana, punya anak perempuan, terus dinikah sama Nabi Ismail. Akan tetapi karena istri pertama ini dalam riwayat itu banyak kasrotul kalam. Jadi Nabi Ismail menikah dengan zaujatan ula pertama itu bintu anak turunnya Jurhum min Jurhumi. Cuman ulama ahli sejarah mengatakan ada kelemahan kasrotul kalam. Sumatolakoha terus diceraikan oleh Nabi Ismail. Kasrotul kalam itu banyak ngomong, banyak mengecek-ngeceknya orang awam. Jadi Nabi pun bisa memiliki istri itu, tetapi Allah perintahkan untuk menceraikannya. Wa tazawwaja aidon ibnata Madad al-Jurhumi. Baru kemudian Nabi Ismail menikah lagi yang kedua dengan anak dari Madad al-Jurhumi wa anjaba minha isna asyara waladan. Baru lahirlah dari perempuan ini lahir 12 anak.
12 anak. Orang zaman dulu ya nggak masalah 12 anak. Orang-orang tua kita aja zaman tahun 60-an itu anak kampung saya ada anaknya 12. Jadi nggak pernah sempet ini. Tahun ini hamil, tahun depan nyusuin sambil hamil. Jadi seperti itu. 12. Nah kemudian dari 12 ini siapakah yang dititipin oleh Allah untuk menjaga An-Nur Al-Muhammadi? Karena An-Nur Muhammad ini ada fi nafsi Nabiullahi Ismail alaihissalam. Nah kemudian lahirlah 12 anak. Yang pertama Sayyidina Nabit wa Sayyidina Qaidar. Nah dalam riwayat yang masyhur walaupun ini mukhtalaf, karena riwayat sanad nasab Nabi itu yang disepakati cuma sampai Sayyidina Adnan. Sayyidina Adnan ke atas ini ulama berselisih. Tetapi Sayyidina Ismail punya anak 12 itu sepakat. Dan orang ahli sejarah mengatakan 2 orang yang menjadi cikal bakalnya orang Arab Quraisy itu kalau enggak Nabit ya Qaidar. Cuman yang disepakati itu Sayyidina Qaidar bin Ismail alaihissalam. Wakila inal araba kharaja nasluhum minhum. Dan sepakat dikatakan oleh para ulama orang Arab Quraisy dan yang lainnya itu mereka keturunannya dari 2 orang ini. Kalau enggak dari Sayyidina Nabit ya Sayyidina Qaidar. Dan Nabiullah Muhammad SAW itu dari Sayyidina Qaidar. Nah Sayyidina Qaidar inilah yang dalam riwayat disepakati mendapatkan amanat menjaga An-Nur Al-Muhammadiyu di sulbinya. Kalau anak saudaranya yang lain tidak ada. Wa Atbil, wa Mibsyam, Misma, wa Duma, wa Masa, wa Adat. Terus kemudian Witur, ada Nafis, ada Tima. Nah ini semuanya anak-anak daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Wa qad asa Sayyiduna Ismail mi'ata wa sab'a masalasin. Dan beliau hidup dalam umur 100 berapa ini? Wasabun wasalasina 37 tahun Pak. Jadi Nabi Ismail itu umurnya 137 tahun takriban perkiraan. Wadufina fil Makkatal Mukarramati indal Hijri. Dan beliau dikuburkan di Hijr ma'umihi beserta dengan ibundanya Sayyidatuna Hajar alaihassalam. Riwayat ini bunda bapak ibu bisa dilihat dalam kitab Tarikh At-Tabari atau Tarikh Ar-Rusul wal Muluk, dan keterangan ini bisa kita lihat dalam kitab-kitab yang lainnya juga dalam yang membahas tentang keterangan nabi-nabi dan raja-raja. Ini disebutkan semuanya mengenai bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan Ishak ke bawah Yakub, semuanya disebutkan. Nah kita bahas dari arah Nabi Ismail, karena Nabi Ismail adalah nabi yang mendapat amanat untuk membawa An-Nur Al-Muhammadiyu. Nah baru nanti dibawa oleh orang-orang Quraisy sampai seperti apa ketika di dalam sulbinya Abdul Muthalib, sampai kemudian Abdul Muthalib pindah ke Sayyidina Abdullah. Seperti apa kondisi Sayyidina Abdullah ketika membawa Nur Muhammadi, dan bagaimana peristiwanya ketika Nur Muhammadi pindah di rahimnya Sayyidah Aminah bintu Wahab, kemudian lahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih ada 2 pertemuan lagi untuk keterangan bagaimana pindahnya Nur Muhammad ini sampai lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah nanti habis lebaran Idul Fitri kita lanjutkan kembali dan kita fokus menghadapi bulan Ramadan, dan saya doakan mudah-mudahan yang hadir panjang umur, sehat, barokah, masuk bulan Ramadan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kami mulai tadi habis Isya dan sekarang sudah setengah 10 lebih, 1 jam 27 menit kurang lebih saya membawa pengajian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Walafu minkum. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Pak Haji, Bapak Ibu, Ibu-ibu mungkin? Karena tidak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Cukup ya? Udah panjang pengajiannya, jadi nggak perlu ada lagi yang ditanyakan karena memang sudah panjang sekali pengajiannya. Baik Bapak Ibu yang mulia, kita sama-sama berdoa, bermohon kepada Allah agar Allah berikan kefahaman, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'ah, amal yang diterima, amalan makbulah dan diberikan oleh Allah, iman yang sempurna, i'tiqad dan jaziman, wa yakinan shadiqa, keimanan yang kuat, keyakinan yang benar, i'tiqad yang kekeh, sehingga dalam kondisi apapun
tidak tercabik iman kita, tidak goyah keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Hadanallah wa iyyakum. Sebelum kita tutup dengan salam, sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Barokahnya intasarat barakatuha wa manafi'uha wa fawaiduha ila jamil hasanat, atas kebaikan-kebaikan mudah-mudahan mengalir ke kehidupan kita, keluarga kita, anak keturunan kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.